Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang konsep, prinsip, dan pendekatan dalam penilaian pembelajaran Bahasa Indonesia MI. Perkenalkan, nama saya Anissa Gunawan dan rekan saya adalah Vicky Nurul Mahfudoh dan Puspita Angki Kilada. Yang pertama A, beberapa konsep dasar. Dasar penilaian pendidikan, ada beberapa istilah yang seringkali tidak bisa dibedakan dengan baik, yaitu yang pertama evaluasi, yang kedua penilaian, yang ketiga pengukuran, yang keempat asesmen. Yang pertama yaitu evaluasi, tahapan dalam pengelolaan pendidikan atau pembelajaran yang dilakukan untuk mengetahui keefektifan atau keberhasilan dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu penilaian, proses mengolah hasil pengukuran untuk dibandingkan dalam kriteria tertentu dalam rangka menentukan nilai akhir siswa. Yang ketiga yaitu pengukuran, proses pemberian nilai siswa atau skor terhadap karangan, partisipasi atau lembar jawaban dan tugas yang lainnya. Yang keempat yaitu asesmen, proses mengumpulkan data atau bukti yang berkaitan dengan kinerja siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Angki Kilada dari kelas PGMIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip penilaian pembelajaran bahasa Indonesia. Groenlund dan Lin mengemukakan prinsip-prinsip utama dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang pertama, mengharuskan adanya prioritas utama pada apa yang dievaluasi. Karena sebelum menetapkan alat penilaian, spesifikasi karakteristik yang diukur perlu ditetapkan secara jelas. Yang kedua, teknik penilaian yang dipilih harus berdasarkan karakteristik performasi yang diukur. Yang ketiga, evaluasi komprehensif. Memerlukan keterpaduan berbagai teknik, tidak ada satu jenis instrumen dan prosedur tunggal yang bisa digunakan untuk mengukur semua proses dan hasil pembelajaran. Yang keempat, menggunakan teknik evaluasi secara tepat, memerlukan kesadaran dan keterbatasannya. Suatu pengukuran akan memiliki error yang perlu dipertimbangkan secara mantap. Yang kelima, penilaian merupakan alat untuk mencapai tujuan, bukan merupakan tujuan itu sendiri. Penilaian adalah suatu proses untuk memperoleh informasi berdasarkan pengambilan keputusan. Di samping prinsip-prinsip tersebut, prinsip umum yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, komprehensif. Evaluasi yang komprehensif memerlukan teknik bervariasi. Tidak adalah teknik evaluasi tunggal yang mampu mengatur tingkat kemampuan siswa dalam belajar, meskipun hanya dalam satu pertemuan jam pelajaran, karena tiap-tiap teknik evaluasi mempunyai keterbatasan-keterbatasan tersendiri. Yang kedua, mengacu kepada tujuan. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran juga harus selalu mengacu pada tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Tujuan merupakan kriteria yang menentukan arah kegiatan evaluasi. Sasaran kegiatan evaluasi adalah untuk melihat tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, ada objektif. Kegiatan evaluasi pembelajaran juga harus dilaksanakan secara objektif, yang artinya evaluasi yang dilakukan memang benar-benar sesuai dengan kenyataan yang ada. Yang keempat yaitu kooperatif. Dalam melaksanakan evaluasi, pembelajaran juga harus bekerja sama dengan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan penilaian. Pihak-pihak tersebut bisa guru, petugas pembimbing, orang tua, wali kelas, dan sebagainya. Yang kelima, kontinuitas. Penilaian pembelajaran harus dilaksanakan secara terus-menerus atau kesinambungan selama proses pelaksanaan pembelajaran. Penilaian pembelajaran tidak hanya ditujukan pada hasil akhir yang dicapai, melainkan harus dilakukan sejak penyusunan rencana sampai tahap pelaporan akhir, bahkan sampai tindak lanjut. Yang keenam, penilaian pembelajaran yang baik, mudah dilaksanakan, rendah biaya, efisien waktu, tenaga, serta bisa mencapai tujuan secara optimal. Berikut pendekatan-pendekatan penilaian pembelajaran Bahasa Indonesia. Penilaian pembelajaran Bahasa Indonesia dapat dipilah menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama penilaian pembelajaran Bahasa Indonesia dengan pendekatan diskrit.
Penilaian pembelajaran bahasa Indonesia dengan pendekatan diskrit merupakan penilaian yang hanya menekankan atau menyangkut satu aspek tertentu. Penilaian pendekatan diskrit memanfaatkan alat ukur yang berupa tes diskrit. Tes diskrit didasari oleh linguistik struktural dan psikologi behavior yang beranggapan bahwa pemilahan-pemilahan kebahasaan dapat dilakukan, diajarkan, dan diteskan tanpa harus mengaitkan acuan konteks kebahasaan yang sebenarnya. Yang kedua yaitu penilaian pembelajaran bahasa Indonesia dengan pendekatan integratif. Tes integratif merupakan tes kebahasaan yang digunakan untuk mengukur beberapa aspek kemampuan atau keterampilan berbahasa. Dalam tes integratif, aspek kebahasaan tidak dipisah-pisah, melainkan merupakan kesatuan yang padu. Hal ini sesuai dengan pandangan psikologi Gestalt yang melandasi tes integratif yang memandang bahwa keseluruhan itu tidak sama dengan gabungan bagian-bagian. Dengan demikian, bahasa itu tidak sama dengan gabungan fonologi, morfologi, sintaksis, dan kosakata. Kemudian yang ketiga yaitu penilaian pembelajaran bahasa Indonesia dengan pendekatan komunikatif. Penilaian pengajaran bahasa Indonesia dengan pendekatan komunikatif merupakan penilaian yang difungsikan untuk mengukur kemampuan berbahasa sesuai dengan situasi dan konteks pemakaiannya yang lazim, yaitu disebut dengan kemampuan komunikatif. Kemampuan ini dapat diukur dengan menggunakan cloze test, dikte, tanya jawab, wawancara, bercerita, mengarang, dan terjemahan. Tes komunikatif dimaksudkan sebagai tes bahasa yang menuntut siswa untuk menghubungkan unsur bahasa dengan unsur luar bahasa, serta memahami dan menggunakan bentuk bahasa sesuai pemakaian dalam kehidupan sehari-harinya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.